Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, juga kesehatan. Layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran dari Alkitab saja. Urapi anak-anak-Mu oleh kuasa Roh Kudus agar setiap orang bisa membaca, bisa mendengar, bisa menyimak, dan bisa memelihara pengajaran firman ini. Dan biar kami tidak hanya mendengar, tapi memeliharanya dengan cara merenungkannya siang dan malam dan memberlakukannya dalam hidup kami, agar kami berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan memeliharanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan lupa kata selamatnya. Gitu. Mari kita buka kitab Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 27. Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 27. Kita membacanya bergantian, ayat demi ayat. Saya baca ayat 22, saudara baca ayat 23, gantian sampai dengan ayat 27. Kita baca menurut yang tertera di layar saja. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Ketika orang banyak melihat, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Tema hari ini, Bapak Ibu bekerja untuk makanan yang mana? Jawabnya jujur, jangan bohong. Kan Tuhan bilang begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, kan? Tapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi di sini ada dua macam makanan. Makanan yang akan dapat binasa dan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanya sekarang saya tanya, Bapak Ibu bekerja untuk makanan yang mana? Yang akan binasa atau yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Atau saya ganti aja dulu, makanan yang binasa itu mana? Ya nasi, ikan, capcay, roti. Ada orang Batak sini enggak? Ada, saksang. Ada orang Ambon enggak? Enggak ada, papeda. Ada orang Manado enggak? Enggak ada, bubur Manado. Bukan bibir Manado. Itu makanan yang akan binasa. Lalu 1 minggu kita kerja 6 hari. Ya kan? 6 hari itu kerja untuk makanan yang mana?
binasa. Ini jawaban yang jujur tapi pelan-pelan. Malu-malu. Apa betul begitu? Oh tidak. Mari kita lihat konteksnya. Konteksnya begini, kalau ditayangkan lagi ayat 22. Ini peristiwa terjadi di seberang danau. Peristiwa terjadi di seberang danau itu, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ikan 2 roti. Berapa? 5 roti 2 ikan. Saya selalu terbalik-balik di situ. Karena di Ambon ikan lebih banyak dari roti gitu. Dengan 5 roti 2 ikan. Itu terjadi di seberang danau di sini. Itu sudah sore hari. Lalu malam harinya Yesus naik ke atas gunung dan berdoa. Waktu itu di situ hanya ada satu-satunya perahu. Lalu murid-muridnya naik ke perahu-perahu itu, ke satu-satunya perahu itu, lalu menyeberang ke Kapernaum. Karena Kapernaum adalah markasnya atau basisnya Tuhan Yesus dalam pelayanannya di Galilea. Nah, orang banyak itu masih nginap di situ. Dan mereka tahu persis bahwa Yesus tidak menyeberang, kan? Mereka tahu hanya murid-muridnya yang menyeberang. Yesus tidak. Berarti mereka tahu bahwa Yesus masih ada di seberang bersama mereka, kan? Nah, bangun pagi mereka cari Yesus. Ternyata Tuhan Yesus nggak ada. Ayo, kenapa mereka cari Tuhan Yesus pagi-pagi itu? Mau sarapan gratis. Sementara itu ada sejumlah perahu dari kota yang terdekat di sana, ya. Kota itu namanya Tiberias. Saya sudah diajak orang ke wisata ke Yerusalem, ke Israel 7 kali. Dibayarin orang. Ya. Dan setiap kali kami mesti nginap di hotel di kota Tiberias, baru wisata ke tempat-tempat itu. Saya sudah pergi ke 7 kali ke tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ikan 2 roti. Setiap kali saya ke sana, saya selalu bawa 5 ikan 2 roti. 5 roti 2 ikan. Saya makan sendiri nggak cukup gitu. Nggak ada sisa. Jadi mereka cari Yesus. Tapi ada pagi-pagi itu ada perahu-perahu yang datang dari Tiberias. Mungkin saja malam-malam itu ada yang pulang kan karena kotanya dekat kan. Jadi mereka cerita, tadi sore kami makan hebat loh ya. 5 roti 2 ikan, sisanya banyak gitu. Jadi pagi-pagi orang dari Tiberias juga mau datang makan gratis lagi. Ternyata mereka tidak menemukan Yesus di situ. Lalu mereka naik ke perahu-perahu itu. Pasti bukan 5.000 orang itu kan. Tapi orang-orang yang sudah makan itu. Mereka menyeberang ke Kapernaum. Sampai di Kapernaum kok Tuhan Yesus sudah ada di sana. Lalu mereka tanya, Rabi, coba lihat ayat 25. 20 ya. Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Jadi mereka tanya, Rabi, guru, kapan kau tiba di sini? Apa jawab Yesus? Ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Perhatikan, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Ayo. Yang ditanya begini, Rabi, bila mana engkau tiba di sini kan? Jawabnya harusnya bilang begini, tadi malam saya jalan di atas air, ketemu murid-murid saya di tengah danau kan, lalu menyeberang. Tapi bukan itu yang dijawab. Jawaban Yesus bilang apa? Saya tahu kenapa kamu capek-capek cari saya. Bukan karena kamu percaya mujizat ya, melainkan karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menohok mereka pada motif ya, pada alasan cari dia.
Dan ingat, waktu itu perahu motor belum ada ya. Dayung. Dan berkali-kali setiap kali kita baca bahwa selalu di situ ada angin ribut ya. Dan pasti untuk menyeberang dari tempat itu pergi sampai di Kapernaum itu tidak mudah. Itulah sebabnya mereka tanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus jawab, "Saya tahu kenapa kamu capek-capek cari saya. Kamu cari saya bukan karena kamu percaya mujizat itu. Tapi kamu cari saya semata-mata karena kamu kenyang makan roti dan ikan." Baru menyusul ayat kita kan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Maksudnya begini, kalau kita pahami dari konteksnya, jangan capek-capek cari Yesus hanya untuk hal-hal jasmani. Mereka capek-capek cari Tuhan Yesus sampai dayung malam-malam, dayung pagi-pagi, hanya untuk mau makan lagi kan? Dengan kata lain, mereka capek-capek cari Yesus untuk tujuan-tujuan yang bersifat jasmani. Makanya sekarang saya tanya, apa tujuan kita percaya kepada Kristus? Ya, keselamatan. Bukan kita percaya kepada Kristus supaya kalau sakit disembuhkan. Supaya kalau nggak punya duit dikasih duit. Supaya kalau nggak punya jodoh dikasih jodoh. Dan seterusnya. Tidak. Memang Tuhan bisa bikin itu. Tapi jangan kita capek-capek ngikut dia hanya untuk itu. Untuk apa jadi orang Kristen? Yang capek-capek ibadah minggu, capek-capek pelayanan, ya, capek-capek menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam dosa, capek-capek menjaga diri agar tidak dipengaruhi oleh dunia yang gelap ini. Untuk apa? Supaya kalau sakit disembuhkan, supaya kalau nggak punya duit dikasih duit, supaya nggak punya jodoh dikasih jodoh, supaya kalau nggak punya kerjaan dikasih kerjaan. Dan seterusnya. Kalau Anda jalan-jalan ke rumah saya, semoga jangan ya gitu. Ada di dalam ruang keluarga saya itu ada kolam hias, saya kasih ikan koi, ya. Di taman saya ada batu-batu yang saya bikin sendiri, itu saya bikin sendiri. Jadi hobi saya itu sepertinya tukang taman. Iya, tapi kalau Pak Gembala panggil saya ke sini untuk bikin taman, maka saya diturunkan dari derajat saya dari hamba Tuhan menjadi tukang taman, iya enggak? Walaupun saya bisa tolong, saya bisa ngepel loh, bisa ngepel, bisa ngatur kursi. Tapi kalau saya dipanggil ke sini untuk ngepel dan ngatur kursi, ya saya diturunkan dari pendeta menjadi ART kan. Gitu juga kalau kita percaya Tuhan Yesus hanya supaya kalau kita sakit disembuhkan, kita turunkan Yesus dari juru selamat menjadi dokter. Kalau kita percaya Tuhan Yesus hanya supaya kalau kita nggak punya jodoh dikasih jodoh, hai anak muda kan, maka kita turunkan Yesus dari penyelamat menjadi biro jodoh. Bukan berarti bahwa dia tidak bisa bantu. Dia bisa bantu. Tapi kalau kita percaya dia hanya untuk itu, yang rugi siapa? Ayo. Yang rugi kita. Karena kita kehilangan yang paling utama. Saya tidak anti kesaksian-kesaksian ya. Saya sangat setuju dengan kesaksian-kesaksian. Kesaksian yang mengatakan misalnya begini, saya sakit gak sembuh-sembuh,
saya percaya kepada Tuhan Yesus dan saya disembuhkan. Itu tidak salah, ya kan? Itu sangat benar. Tapi hati-hati efek sampingnya. Efek sampingnya bagi orang yang belum percaya atau yang imannya masih awal, ya. Dia bisa salah paham. Dia bisa bilang, oh kalau begitu jadi Kristen masalah kita gampang diselesaikan, ya. Begitu jadi Kristen berdoa aja, nanti nggak punya duit dikasih duit. Tahu-tahu begitu jadi Kristen, sebelum jadi Kristen masalahnya nggak banyak, begitu jadi Kristen masalahnya bertubi-tubi, kan? Oleh karena itu kita diingatkan agar kita menjadi orang Kristen harus melihat bahwa ada yang lebih utama, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Yang lain itu bonus. Bonus bisa dapat, bisa nggak dapat. Karena pada akhirnya kalau semua orang mesti mati, kan? Semua orang pasti mengalami kesakitan, penyakit. Semua orang pasti punya masalah. Beriman gak beriman pasti punya masalah. Tapi kalau kita tetap percaya bahwa ada tujuan hidup yang kekal, maka sekalipun kita mengalami berbagai masalah dalam hidup sementara ini, kita tetap fokus ke Yesus, fokus ke keselamatan. Dan ingat, ya, ingat, Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Ada kalimat bijak yang bilang begini, doa tidak mengubah Tuhan, doa mengubah kita. Doa tidak mengubah Tuhan, ya. Walaupun kalau Tuhan mau berubah mengikuti apa yang kita mau, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat, kan? Masih ingat gak khotbah saya? Saya pernah khotbah sini. Dalam hal berdoa ada 3 kata kunci. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka bagimu pintu akan dibukakan. Minta, cari, ketok, ya. Minta, cari, ketok. Jangan disingkat MCK, gak enak dengarnya gitu. Minta, cari, ketok. Berdoa, kan? Tapi sudah itu cari. Ya kan? Berdoa minta duit dari Tuhan. Carilah di kerjaan, di usaha, di bisnis. Sakit, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Carilah di dokter. Masuk angin, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Sudah itu carilah diantangin JRG. Wes, bablas anginnya gitu. Dan saya rasa itu sangat dikenal oleh orang-orang Kristen. Karena ada semboyan gereja perdana yang terkenal, ya. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Itu bahasa Latinnya. Kalau berdoa tapi tidak bekerja, tahu nggak bahasa Latinnya apa? Ora kerja. Tapi yang ketiga, ketok. Tahu nggak makna ketok? Kalau Anda bertamu ke rumah saya, pintu lagi tertutup, lalu Anda ketok, sudah itu apa? Tunggu. Karena yang buka itu bukan Anda, tuan rumah. Ya kan? Kecuali tok-tok gak dibuka, dubrak. Itu bertamu pengerampok. Ketok, tunggu. Artinya dalam hal minta dan cari, tetap jangan menyerah. Tapi kapan dapatnya dan bagaimana dapatnya, itu waktu Tuhan. Bahkan itu cara Tuhan. Tok, 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 gak dibuka, jangan menyerah. Tok, tok aja terus, ya. Tok, 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 gak perlu, gak usah menyerah. Kalau perlu sampai jari-jarimu bengkak.
Tapi pada saat yang sama, kita berserah pada waktu dan cara Tuhan. Tapi sekali lagi mau dikatakan bahwa yang paling utama ketika kita mencari Tuhan dalam hidup kita atau melayani Tuhan dalam hidup kita, tujuan utamanya adalah hidup yang kekal. Gitu. Hal kedua, pada waktu Orde Baru, zaman Pak Harto lagi berkuasa, ya, secara materi ekonomi kita membaik, ya, sangat baik, ya. Tapi akhirnya semuanya diukur secara materi. Lalu pada waktu itu PGI, saya dulu staf PGI, ada seminar di daerah wisatanya Solo. Kalau daerah wisatanya Jakarta Puncak, ya. Kalau Jogja Kaliurang. Kalau Solo Tawangmangu, ya, Tawangmangu. Saya kacau dengan Taman Mangu. Ada seminar di Tawangmangu. Seorang pembicara bilang begini, sebenarnya hidup kita ini dikendalikan oleh 3N. 3N, N, sesudah M. N yang pertama dia sebutnya naluri. Kita hidup dengan dorongan-dorongan naluri, kan? Naluri makan, naluri rasa aman, naluri seks, ya, naluri melihat yang bagus-bagus, naluri mendengar yang enak-enak, itu naluri ya semua, ya. Dan dalam hal naluri, manusia dan hewan sama. Manusia punya naluri makan, hewan juga punya naluri makan. Manusia punya naluri rasa aman, hewan juga punya naluri rasa aman. Manusia punya naluri seks, hewan juga punya naluri seks. Ayo, kambing punya naluri seks, kan? Ya, apalagi kambing bandot gitu. Dalam hal naluri, manusia dan hewan sama. Naluri berkuasa itu ada pada manusia dan hewan. Nah, yang membedakan manusia dari hewan adalah N kedua, nalar. Tahu nalar? Otak. Otaklah yang menghasilkan apa yang kita sebut teknologi yang dahsyat sekarang, ya, sampai AI. Itu karena nalar. Perhatikan, dari dulu sampai sekarang cara burung bikin sarang tetap sama, ya kan? Karena dia bekerja semata-mata ikut naluri. Manusia dulu tidak, manusia dulu tinggal di gua-gua, kan? Tapi karena dia punya nalar, akhirnya bisa tinggal di apartemen, bisa di villa, bisa di istana. Karena ini harimau kalau dia menerkam kambing itu naluri, kan? Dan setelah dia makan satu kambing dia kenyang, dia tidur. Manusia tidak. Kalau punya naluri berkuasa ditambah nalar, maka dia bisa korupsi, kan? Serakah. Harimau kita bilang binatang buas, tapi manusia yang hanya hidup dari naluri dan nalar lebih buas dari hewan. Dulu manusia pakai cawat, kan? Sekarang bisa pakai jas, bisa pakai celana panjang dan seterusnya. Ini karena nalar, ya. Tapi kalau manusia hanya didorong oleh naluri dan nalar, dia menjadi lebih jahat dari binatang buas. Bayangkan teroris, ya. Teroris itu punya naluri untuk berkuasa, naluri untuk menghancurkan orang lain, dibantu nalar, kan? Dia bikin bom,
Dan dia bisa bunuh ratusan orang. Lebih buas mana? Harimau yang terkam satu kambing atau teroris yang bunuh ratusan orang? Teroris. Maka kita butuh N ketiga. N ketiga lah yang mengendalikan dua N yang lain. Nurani. Hati nurani. Hati nuranilah yang membuat manusia beda dari hewan. Nalar membuat manusia bisa membedakan mana benar, mana salah, kan? Tapi nuranilah yang membuat manusia bisa membedakan mana benar, mana baik, mana buruk, mana adil, mana enggak adil. Nurani. Tahu nurani? Tetangga saya namanya Nuraini. Dengan hati nuranilah naluri dan nalar bisa dikendalikan. Dan tanda bahwa orang masih punya hati nurani apa? Tanda bahwa orang masih punya hati nurani yang hidup. Sejahat-jahatnya orang. Tapi kalau dia punya hati nurani masih hidup, dia masih bisa dibenarin. Nah, tanda bahwa orang masih punya hati nurani itu apa? Rasa bersalah. Atau dulu Menteri Agama Tarmizi Tahir mengatakan budaya malu. Rasa bersalah. Saya bisa tutup kejahatan saya sampai orang nggak tahu ya. Tapi saya tidak bisa tutup dari hati nurani saya. Contohnya gini, saya punya contoh yang saya suka. Saya nggak punya duit lagi, pingin makan ayam goreng. Ayam tetangga nyasar ke dapur saya tangkap lalu goreng. Saya makan, biar nggak ketahuan bulu-bulunya, tulang-tulangnya juga. Bukan saya makan, saya bakar sampai habis, tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu saya maling ayam, kan? Tapi begitu saya tidur malam hari, di dalam hati saya, ya kan? Seolah-olah saya dituduh, rap-rap, dosa kau, maling kau. Itulah sebabnya dalam etika Kristen dikatakan hati nurani adalah jaksa, polisi yang pertama yang menuduh kita. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan begini, pada malam hari hati nuraniku mengajari aku. Pernah dengar ayat itu? Pada malam hari hati nuraniku mengajari aku. Pernah dengar gak? Ada di mana? Di Alkitab, betul itu. Bisa di searching ya. Mazmur, betul, Mazmur. Mazmur ada di mana? Di Alkitab ya. Mazmur sesudah apa? Ayub. Sebelum Amsal, gitu jawab aja, gampang kan gitu. Pada malam hari hati nuraniku mengajari aku. Jadi hati nurani kita itulah jaksa atau polisi yang pertama yang mendakwa kita ya. Itu tanda bahwa orang masih punya hati nurani. Rasa bersalah. Tapi kalau saya habis makan ayam itu, tidur dengkur, bangun pagi cari ayam lagi, maka hati nurani saya sudah mati. Ya, Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi tanda bahwa orang masih punya hati nurani adalah rasa bersalah. Anda boleh tutup kejahatan Anda ya. Tapi Anda tidak bisa tutup itu dari hati nurani.
Kalau hati nuranimu masih hidup. Nah, saya nggak tahu bangsa kita ini, orang-orang di Indonesia ini masih punya hati nurani nggak? Koruptor-koruptor itu masih punya hati nurani nggak? Lalu apa kaitannya dengan tema ini? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kaitannya begini, jangan hanya bekerja untuk kasih makan naluri, jangan hanya capek-capek untuk memenuhi kebutuhan nalar, tapi juga capek-capeklah untuk memelihara hati nurani. Kasih makan juga hati nurani. Saya kasih contoh gini, anak-anak kita akan berusaha untuk kasih makanan yang bergizi kan? Itu kan naluri kan? Kita akan cari sekolah yang terbaik supaya dia punya nalar. Ya, apakah kita juga perhatikan nuraninya? Suruh dia berdoa sebelum makan, suruh dia ke sekolah minggu, didik dia dengan firman Tuhan. Dan bangsa kita sepertinya banyak orang gak punya hati nurani lagi. Saya tidak mau menyebut nama, banyak kasus di negeri kita ini ya. Di medsos ya, kita seenaknya saja kan. Apa kita masih punya hati nurani? Harusnya sebagai anak-anak Tuhan Yesus, enggak. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita terus menerus memberi makan pada hati nurani kita. Caranya apa? Ya ini. Makanan untuk hati nurani kita ya ini. Firman Allah. Makanya kita harus terus menerus menyerap firman Allah dalam hati kita, agar hati nurani kita tetap hidup. Dan kalau hati nurani kita hidup, kita bisa mengendalikan baik nalar maupun naluri. Makanya sekarang saya tanya, di antara saudara sekalian, siapa sudah tamat baca Alkitab? Wah, pasti hamba Allah Tuhan sudah ya gitu ya. Di gereja kami ada anak muda ya. Anak muda itu sangat malas. Jarang sekali ikut persekutuan pemuda, youth ya. Tapi pada satu waktu saya mimpin youth, dia hadir. Temanya tentang firman juga. Terus saya tanya, di antara kalian anak-anak muda siapa sudah tamat baca Alkitab? Anak-anak muda yang rajin gak ada yang angkat tangan. Yang malas ini angkat tangan. Saya curiga. Saya tanya, kapan kamu tamat? Dibilang gampang Pak Pendeta. Saya baca Kejadian lalu Wahyu. Jadi baca Kejadian, loncat ke Wahyu. Bolong di tengah kan? Tamat. Oh tidak. Kita baca aja belum tentu itu kita ngerti kan? Apalagi nggak pernah baca. Kita bersyukur di Indonesia ini walaupun susah dapat rumah ibadah, tapi tidak susah dapat Alkitab. Saya pernah mewakili PGI menghadiri sebuah konferensi Dewan Gereja Sedunia di Jenewa. Waktu itu Dewan Gereja China juga diterima menjadi anggota Dewan Gereja Sedunia. Lalu ketika ketua Dewan Gereja Cina berpidato di depan Dewan Gereja Sedunia, dia bilang begini, sebenarnya kekristenan di China sedang bertumbuh, walaupun di bawah tanah ya. Tapi jumlah orang Kristen di China makin hari makin banyak, katanya.
Tapi di sana kami kekurangan Alkitab. Karena Alkitab dilarang ya. Kadang-kadang misalnya contoh gini, satu grup 10 orang, satu sel 10 orang, Alkitabnya cuma satu. Lalu caranya gimana? Alkitab yang satu ini dibelah jadi 10 belahan. Lalu dibagi-bagi, nanti bergilir baca. Waktu saya dengar dia pidato gitu dalam hati saya, kami di Indonesia enggak. Walaupun di Indonesia susah dapat izin bangun rumah ibadah, tapi di Indonesia kami dapat Alkitab gampang. Bahkan di Indonesia kadang-kadang satu orang Alkitabnya 4. Saya tanya gitu, terus saya pernah khotbah gitu juga di persekutuan doa ibu-ibu. Ada seorang ibu tanya, Pak Pendeta, 4 dari mana? Saya bilang, 1 beli sendiri, ya kan? 2 waktu baptis kan? 3 waktu nikah, ya kan? 4 orang punya ketinggalan di gereja bawa pulang, kan gitu. Kita bersyukur ya. Di Indonesia walaupun kita sulit dapat rumah ibadah kan, bahkan sudah punya pun masih dibakar, masih diusir kan, tapi kita gampang saja dapat Alkitab. Baca enggak? Padahal inilah makanan buat hati nurani. Supaya hati nurani kita tetap hidup. Dan hati nurani itulah yang mengendalikan baik nalar maupun naluri. Jadi kalau Tuhan berkata begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ada 2 hal, percaya kepada Yesus untuk tujuan yang kekal. Kedua, jangan hanya cari hal-hal yang bersifat materi. Tapi, nah ini tapi, ada tapinya. Mau pakai tapi enggak? Kalau nggak pakai tapi, khotbah ini amin sudah selesai gitu. Tapi saya bisa bilang begini, makanan yang binasa itu kita bisa konversi menjadi makanan yang tidak binasa, ya kan? Kita kerja keras untuk beli nasi kan, beli makanan binasa. Tapi setelah kita makan, kita kuat untuk datang ke gereja kan? Berarti kita telah mengubah makanan nasi yang binasa itu menjadi makanan yang tidak binasa. Ngerti gak sih? Ngangguk, kalau ngerti ngangguk gitu. Jadi tidak salah kalau kita bekerja untuk makanan yang akan binasa kan? Itu sangat manusiawi. Tapi dengan makanan yang binasa itu kita konversi, kita ubah menjadi makanan yang kekal, yaitu firman Allah. Buat apa kita kasih sekolah yang terbaik buat anak-anak kita? Ya, supaya mereka pintar. Mereka pintar hanya bukan untuk teknologi, tapi pintar juga memahami kitab suci. Pintar juga cepat mengerti baca Alkitab. Baca teknologi gampang, ya kan? Mereka pintar, tapi begitu baca Alkitab bingung. Gak bisa nangkap apa-apa. Dapat gajian kan, beli baju bagus kan, buat apa ayo, bejeng. Bukan, dengan baju bagus itu kita datang ke gereja kan, kita melayani Tuhan kan. Dengan ini hanya beberapa ilustrasi untuk mengatakan bahwa kita bisa mengubah, mengkonversi yang binasa menjadi yang tidak binasa. Jadi 3N ya. Naluri, nalar, nurani. Amin. Bapa di surga, hamba-Mu telah mengajarkan firman-Mu, mohon Roh Kudus memeteraikan pengajaran ini agar kami semua tidak hanya bekerja untuk makanan yang binasa, melainkan ketika kami memperoleh makanan yang binasa,
kami mengubahnya menjadi makanan yang tidak binasa dengan cara mencari Yesus seumur hidup kami, melayani Tuhan seumur hidup kami. Berikanlah kepada kami hati nurani yang terus-menerus hidup agar kami dapat mengendalikan nafsu-nafsu jasmani kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.